Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, di sini saya akan membahas ini berdasarkan mata kuliah pembelajaran berbantuan komputer di Universitas Negeri Medan dengan dosen pengampu Bapak Irfandi SPD MSI. Nah, jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Elham Zahas dengan NIM 4191121016 dan saya duduk di kelas Pendidikan Fisika A 2019. Nah, di video kali ini ada 3 bahasan yang akan kita lakukan mengenai model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, jadi yang pertama itu kita akan menganalisis situasi, kemudian ruang lingkup permasalahan, dan idealita penggunaan. Nah, jadi dari ketiga topik bahasan ini, kita akan sangkut pautkan berdasarkan pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, jadi yang pertama kita lakukan yaitu analisis situasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pembelajaran berbantuan komputer? Nah, ternyata pembelajaran berbantuan komputer adalah bentuk penyajian bahan-bahan pembelajaran dan keahlian atau keterampilan dalam satuan unit kecil sehingga mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa. Nah, jadi PBK ini merupakan suatu bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran individual. Nah, siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer yang sengaja dirancang oleh pendidik tersebut. Nah, jadi PBK di sini diibaratkan sebagai media untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, jadi jika tidak menggunakan komputer ataupun tidak menggunakan teknologi lainnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembelajaran berbantuan komputer. Nah, setelah kita memahami mengenai pembelajaran berbantuan komputer, kita harus juga memahami mengenai model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Nah, jadi model pembelajaran ini merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistem yang mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Nah, jadi model pembelajaran ini berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik atau para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merancang aktivitas belajar mengajar. Nah, jadi model pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran agar pembelajaran tersebut terstruktur. Nah, jadi model pembelajaran di sini banyak sekali teman-teman. Nah, seperti model pembelajaran discovery, model pembelajaran PBL, model pembelajaran inquiry, dan model pembelajaran PJBL. Nah, jadi semua model pembelajaran itu dapat digunakan jika melakukan bantuan dari komputer. Nah, untuk pemahaman itu bisa kita terapkan seperti pada sintak-sintak model pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan pada pembelajaran tersebut. Maka dapat dikatakan pembelajaran tersebut berbantuan komputer. Nah, kemudian apa sih itu pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer? Kita harus memahami terlebih dahulu apa sih itu pengembangan. Nah, pengembangan itu merupakan implementasi dari desain yang telah dibuat. Akan tetapi dalam pengembangan juga tidak terlepas dari desain pemakaian, pengelolaan, dan evaluasi. Nah, jadi pengembangan pembelajaran berbantuan komputer ini merupakan kegiatan pemanfaatan teknologi pembelajaran khususnya fungsi pengembangan sumber belajar pada tahap-tahap yang diharapkan dapat teratasi. Nah, jadi pada saat kita melakukan pengembangan, kita harus memiliki daya olah atau daya desain baru agar model pembelajaran yang telah ada dapat berkembang atau dikenal dengan inovasi. Nah, kemudian pada model pembelajaran berbantuan komputer itu ternyata dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada model tutorial. Nah, apa sih beda model pembelajaran berbantuan komputer ini? Nah, model tutorial di sini, dalam model tutorial berisi konsep, penjelasan, rumus-rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi, dan istilah lainnya. Nah, jadi model tutorial ini adalah program yang didesain untuk berperan sebagai tutor bagi mahasiswa atau pengajar.
Nah, artinya bahwa model ini disajikan dalam format dialog dengan mahasiswa atau pelajar yang sedang menggunakan model pembelajaran ini. Nah, di sini tujuan utama dari program tutorial adalah menyediakan dukungan terhadap pembelajaran dengan buku teks atau ceramah. Nah, pelajar atau peserta didik mahasiswa diberi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan konsep-konsep tersebut, seperti halnya diajar dengan guru atau pendidik lainnya. Nah, kualitas dari model tutorial ini sangat bervariasi. Nah, pada awalnya banyak yang didesain secara sederhana dan tidak imajinatif. Nah, beberapa program model tutorial hanya menyajikan informasi pada layar monitor dan kadang menampilkan pertanyaan-pertanyaan tentang informasi tersebut. Nah, kemudian model pembelajaran yang kedua itu adalah model drill dan praktis. Nah, apa sih model drill dan praktis ini? Nah, jadi model drill dan praktis ini berdasarkan asumsi bahwa konsep-konsep dasar telah dikuasai oleh mahasiswa atau pelajar yang digunakan untuk menerapkan rumus-rumus, bekerja dengan kasus konkret, dan menjelajahi daya tanggap mereka dengan materi. Nah, model drill merupakan teknik yang paling cepat untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa atau pelajar. Nah, model ini atau model drill yang kuat akan menantang kemampuan daya tanggap mahasiswa tentang prinsip-prinsip dan mengajar melalui pemberian koreksi terhadap kesalahan yang dibuat oleh pelajar tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke model yang ketiga. Nah, model yang ketiga pada pembelajaran berbantuan komputer ini dikenal dengan model simulasi. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui apa sih itu model situasi. Nah, jadi model situasi ini adalah suatu gambaran atau model dari peristiwa, objek, atau beberapa fenomena yang disederhanakan yang meliputi unsur-unsur penting. Nah, simulasi dapat juga dipergunakan untuk melatih keterampilan, misalnya belajar menerbangkan pesawat, atau mengendarai mobil, atau juga untuk memahami sistem dalam ekonomi, ekologi, urban planning, dan disiplin lainnya. Nah, dengan menggunakan model simulasi berbantuan komputer ini, mahasiswa atau peserta didik menjadi bagian penting dari lingkungan belajar dan biasanya dapat mengetahui skema langsung hasil dan keputusan yang dibuat dalam lingkungan tersebut. Nah, kemudian model keempat yaitu model problem solving. Nah, model problem solving ini sama sebenarnya seperti model simulasi. Nah, didesain dengan memanfaatkan kemampuan komputer untuk meningkatkan mengajar dan belajar strategi pemecahan masalah tingkat lebih tinggi. Nah, pada umumnya perangkat lunak problem solving ini mirip dengan perangkat lunak simulasi, di mana karena mahasiswa ditempatkan pada situasi di mana mereka dapat memanipulasi hasil dan manipulasi isi. Namun demikian, perangkat lunak simulasi ini berupaya untuk memberikan model tentang situasi kehidupan nyata dan objek nyata. Sedangkan perangkat lunak problem solving merupakan kategori yang lebih umum yang meliputi semua perangkat lunak yang didesain untuk mengajar strategi pemecahan masalah. Nah, setelah kita memahami mengenai model dalam pembelajaran berbantuan komputer, nah, kemudian kita akan menganalisis ruang lingkup permasalahan yang akan timbul jika kita menerapkan model pembelajaran seperti itu. Nah, jadi kita akan membahas apa saja sih permasalahan yang akan timbul jika kita menerapkan model tersebut. Nah, jadi berdasarkan riset yang saya lakukan dan setelah membaca jurnal-jurnal yang terdahulu, saya mendapatkan 3 poin yang sangat sering muncul dalam menerapkan pembelajaran berbantuan komputer ini. Nah, yang pertama itu adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas, yang dimana sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer dan laptop. Nah, jadi maksudnya di sini di suatu sekolah atau pada saat proses pembelajaran daring, sekolah atau
satuan pendidik itu tidak menyediakan sebuah alat atau alat bantuan untuk mengajar di kelas, sehingga proses pembelajaran tersebut jadi terkendala, di mana pasti setiap orang memiliki tingkat perekonomian yang berbeda-beda. Jadi masih banyak juga pembelajaran berbantuan komputer ini tidak terlaksana dengan baik dikarenakan sarana prasarana yang tidak memadai atau tidak ada dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian permasalahan kedua yang saya dapatkan atau permasalahan yang sering muncul yaitu pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas. Nah, jadi maksudnya di sini terlepas dari kurangnya sarana dan prasarana, ternyata ada juga pendidik yang tidak memiliki kemampuan atau tidak memahami teknologi, sehingga proses pembelajaran berbantuan komputer ini tidak berjalan dengan lancar. Di mana misalkan para pendidik yang tidak bisa belajar ataupun tidak bisa menggunakan komputer, sehingga menyulitkan pendidik tersebut dalam melakukan kegiatan pembelajaran berbantuan komputer. Nah, kemudian poin ketiga yang saya dapatkan yaitu ketakutan dan pertimbangan dampak negatif dari penggunaan alat berupa HP dan laptop. Nah, jadi pembelajaran berbantuan komputer ini pasti tidak jauh dari penggunaan media elektronik seperti HP atau laptop lainnya. Nah, jadi para satuan pendidik takut jika menerapkan model pembelajaran berbantuan komputer ini akan menimbulkan dampak negatif, di mana mungkin salah satu contohnya adalah para peserta didik lebih banyak menggunakan handphone tanpa membaca buku dan membuka situs-situs negatif yang membuat mereka hilang pandangan terhadap pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, setelah kita memahami ruang lingkup permasalahan tadi, kita masuk ke materi ketiga yaitu idealita penggunaan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, jadi di sini pendidikan di Indonesia pada masa sekarang itu gimana sih, ya kan? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, di mana pembelajaran sekarang itu sulit atau dunia sedang mengalami dampak COVID yang sangat luar biasa, maka pembelajaran di sekolah menjadi terhambat, sehingga membuat salah satu penanggulan dalam permasalahan tersebut adalah belajar online dan bekerja dari rumah atau kita kenal sebagai work from home atau WFH. Nah, belajar online atau bekerja dari rumah adalah cara untuk menengahi masalah tersebut bagi sebagian masyarakat. Nah, tetapi yang lain mungkin tidak seberuntung itu, di mana perangkat teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi, yang dimana pengaruhnya terhadap dunia pendidikan itu sangat tinggi. Nah, tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, jadi maksudnya di sini seperti yang kita ketahui, di mana dunia sedang mengalami dampak COVID yang sangat luar biasa, maka dari itu untuk menanggulangi dan tetap menerapkan proses pembelajaran dengan baik dan efektif, maka pembelajaran berbantuan komputer ini sangat dibutuhkan atau sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan sekarang, di mana dengan menggunakan komputer atau dengan menggunakan pembelajaran berbantuan komputer ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, setelah saya melakukan riset dari berbagai jurnal dan mencari informasi di internet, ternyata pembelajaran berbantuan komputer ini sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran di dunia pendidikan, di mana saya dapatkan informasi bahwasanya penggunaan internet di Indonesia sendiri mencapai 73,7% dari total penduduk, yang dimana menurut Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, di mana jumlah pendidikan Indonesia sudah mencapai 273,87 jiwa pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, itu artinya ada sekitar 201,8 juta orang yang punya akses ke internet di Indonesia pada awal 2020. Nah, jadi berdasarkan informasi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran berbantuan komputer ini sangat ideal untuk masa sekarang, di mana dengan menggunakan komputer atau pembelajaran berbantuan komputer ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa mengurangi tingkat pembelajaran di dalam kelas, sehingga pembelajaran berbantuan komputer ini sangat ideal untuk digunakan dalam proses pembelajaran di masa sekarang. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengembangan pembelajaran berbantuan komputer ini. Nah, kemudian teman-teman dapat mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.